buat sistem kantil juga. Ya, begini juga ya. Sarung tangan ujungnya digunting ya. Kemudian selain digunting, ininya ujungnya dilubangi. Nah, sudah siap plesternya. Boleh kita siapin dulu plesternya. Jadi kalau untuk tension pneumotorak, tadi kan kita hasil dari pengkajian IATP ya, lihat mana yang noson, mana yang pernapasannya tidak simetris ya. Nah, yang noson tadi ceritanya di sini ya. Jadi masalahnya di paru-paru sebelah sini. Cari garis mid clavicula kan ini ya, tengahnya berarti di sini. Cari ICS dulu 1, 2 ceritanya. Nah, berarti tarik garis ke sini, ini tempat kita penusukan. Nah, tusuk di sini. Tusuknya jangan di tulang tapi di ICS-nya ya. Tusuknya 90 derajat kita tusuk. Nah, jarum si aboket plastiknya kita ke bawah ya. Jarum kita tarik ke bagian atas kayak kita pasang infus lah. Ini didorong ke bagian dalam, jarumnya diangkat ya. Nanti ini ceritanya tertusuk ya. Ini nempel gitu. Nanti kita masukkan ini ke sini. Kemudian pasang plesternya. Jadi seperti ini. Kalau buat ujian menandakan kalian sudah melakukan needle, boleh ini gini aja. Kalau buat ujian udah sulit ya untuk tegak lurus. Jadi kita sudah melakukan pemasangan needle thoracosintesis ya. Nah, kalau sudah, kita akan evaluasi. Sekarang beda kasus lagi. Tadi kan kasus yang open pneumotorak. Kalau ini tension pneumotorak. Kalau yang fail chest dan hematotorak, apa yang kita lakukan? Kalau untuk yang tension, ciri khasnya ini needle. Kalau yang open, ciri khasnya adalah kasa 3 sisi. Tapi kalau untuk yang fail chest sama untuk yang hematotorak, yang tidak ada khasnya kita melakukan tindakan apa, tetapi kita memastikan airway breathingnya stabil ya. Jadi kita mengatasi permasalahan di airway breathing dan sirkulasi. Nah, kalau sudah melakukan ini, kita evaluasi. Evaluasinya dengan teknik apa? IAPP, pakai stetoskop, lihat, inspeksi, kemudian inspeksi, kemudian palpasi, kemudian perkusi dan auskultasi. Kalau hasil evaluasi kita ternyata pasiennya sianosis, apa yang kita lakukan? Sianosis artinya apa? Butuh oksigen. Yang kita pasang adalah, kan nggak mungkin kondisi kayak gini pasangnya adalah masker, bukan masker, nasal kanul, oksigen aliran rendah. Pasti kalau kondisi kayak gini kita pasangnya adalah oksigen aliran tinggi, yaitu masker non breathing. Jadi kita pasang ini. Kalau misalnya pasiennya tampak sianosis ya, pasang ini. Kalau misalnya yang kita kaji ternyata apne pasiennya, apne berarti apa artinya? Memberi nafas. Yang kita lakukan apa kalau pasien apne? Selalu apa? Begging, lakukan rescue breathing ya. Jadi kita ini pasang lagi. Ya, boleh posisinya boleh di pinggir, boleh di belakang. Kalau di pinggir boleh silakan seperti ini. Ini untuk bagian dagunya, ini untuk bagian hidungnya ya. Posisinya kita angkat, kita lakukan head tilt chin lift. Tiup dulu 1 kali, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 3. Jadi nggak usah penuh, nanti hiperventilasi ini aja ya. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sampai 20. Berarti sudah kita melakukan tindakan bagging kalau pasiennya apne. Kita kaji lagi. Ini tuh terhubung dengan oksigen ya, bukan polos kayak gini, tapi ini terhubung dengan oksigen. Kita kaji saturasinya. Kalau saturasinya masih rendah, kita tetap melakukan bagging terus menerus. Tapi kalau saturasinya sudah bagus, kita bisa ganti pasang dengan ini ya. Jadi itu untuk ke arah tindakannya ya. Nah, kalau sudah, ini kan berarti untuk bagian breathing
sudah dilakukan. Kita evaluasi lagi dengan IAPP. Sudah maksimal belum? Sudah optimal belum untuk bagian breathingnya? Kalau breathingnya sudah optimal, yang namanya pasien sudah mengalami tension pneumotoraks, dia harus dirujuk ke ruang apa? Oh Kak, ini jelasin pasien kondisinya sudah stabil karena tadi pasien mengalami tension pneumotoraks, needle thoracocentesis sudah dipasang, pasien selanjutnya akan ditransfer atau dipindahkan ke ruang OK. Sudah selesai. Jadi kalau digadang nggak usah ada terminasi, Ibu tindakannya sudah selesaikan. Ini kita bicaranya adalah kondisi pasien sedang gawat darurat ya. Jadi kita boleh terminasi itu menjelaskan proses rujukan ya. Pokoknya pakai alur ini aja, alur yang ini ya. Nah nanti kalau ujian untuk yang teknik manual airway tanpa alat airway sementara ini tergantung kasus. Kalau di kasus kalian misalnya terdengar suara gargling, berarti kalian fokusnya suction. Tapi kalau di kasus kalian terdengar suara snoring, berarti buka jalan napas manual sama pasang OPA atau MPA. Tapi kalau di kasus kalian ternyata misalnya ada suara crowing, berarti kita intubasi pasang ETT. Itu untuk yang poin nomor 5 ya. Kemudian untuk yang tindakan kasat 3 sisi itu juga tergantung kasus. Lihat di kasus selanjutnya pasien itu mengalami kondisi apa. Kalau kasus selanjutnya mengalami kondisi ada suara sucking chest wound, ada luka tusuk, ininya noson, berarti kalian berpikirnya oh ini mengalami open pneumotoraks, berarti pasang kasat 3 sisi. Jelasin dulu, pasien mengalami open pneumotoraks karena ada tanda-tanda ini, maka dilakukan pemasangan kasat 3 sisi. Tetapi kalau kasusnya misalnya ada pergeseran trachea, ada peningkatan JPP, jelasin karena ada tanda-tanda seperti itu pasien mengalami tension pneumotoraks sehingga dilakukan pemasangan atau melakukan tindakan needle thoracocentesis. Atau misalnya pasien fail chest, pasien hematotoraks sehingga dilakukan tindakan pengkajian terhadap airway, breathing dan sirkulasi ya. Jadi itu untuk menjawab soal nomor 6. Nah, kalau namanya sudah melakukan tindakan itu di airway juga sama ya. Kalau sudah melakukan pemasangan OPA ataupun pemasangan intubasi, kita kan pasti mengkaji dengan look, listen, and feel. Nah di breathing juga sama. Kalau kita sudah melakukan pengkajian itu, lakukan pemeriksaan evaluasi kembali dengan IAPP. Nah di IAPP dilihat apakah pasiennya cyanosis kah, ataukah pasiennya apne. Kalau cyanosis pakai ini, kalau apne berarti dilakukan tindakan bagging ya. Kemudian evaluasi lagi, pasiennya sudah kondisinya sudah stabil, maka dilakukan proses rujukan. Proses rujukannya ini kalau kondisinya dipasang ini berarti masuk ke ruang OK untuk dilakukan pemasangan chest tube. Jadi seperti itu untuk alur tindakannya. Jadi semua tindakan ini silakan dilakukan ya. Paham? Nah supaya paham, karena hanya menyimak saja